Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Norianto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norianto dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SDN 1 Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, terkait dengan tugas saya, yaitu pada modul 3.1 tentang wawancara dilema etika di sebuah sekolahan. Langsung saja, waktunya supaya cepat, langsung saya wawancarai Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aan atas waktunya untuk kegiatan ini, yaitu wawancara tentang dilema etika yang ada di sekolah. Nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Mbak Aan, yaitu ada 8 pertanyaan. Untuk itu nanti saya mohon informasinya itu sebagai masukan buat saya dan juga sebagai wawasan buat saya untuk kedepannya. Yang pertama tentang selama ini Pak An, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral di sekolah yang panjenengan pimpin? Ya, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, seorang kepala sekolah itu kan harus punya perasaan yang peka, ya, misalnya di dalam kantor lah. Di dalam kantor itu kita sudah bergaul dengan guru-guru dan tahu karakteristiknya masing-masing. Ketika ada dilema etika yang terjadi, itu kepala sekolah dikit banyak sudah tahu dari ekspresi wajah dan juga ungkapan kata dengan antara guru satu dengan yang lain, itu sangat kelihatan sekali. Misalnya ada guru A dan B terjadi suatu dilema etika, itu mesti antara satu dengan yang lain, si A dan si B itu ketika ngobrol itu mesti saling menjatuhkan dan sebagainya. Terus juga dari raut wajah dan sebagainya itu kelihatan sekali. Itu cara mengidentifikasi ketika ada terjadi suatu dilema etika. Gitu ya. Terus selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada beberapa tahap ketika mengambil keputusan untuk mengatasi dilema etika itu. Yang pertama, kita mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka untuk mengambil sumber masalahnya, alasan dan sebagainya itu apa. Dari kedua belah pihak jelas nanti mengutarakan sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Jelas nanti mungkin mereka menyatakan bahwa saya yang benar itu yang benar. Jadi sebagai kepala sekolah itu harus bisa mengambil dari titik tengah, bagaimana nanti menyelesaikan permasalahan itu agar kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi sama-sama bisa diambil kesimpulan dengan cara mempertemukan. Kalau dalam bahasa agamanya itu namanya tabayun. Dengan tabayun itu kita nanti bisa mengambil suatu keputusan, mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, terima kasih Pak. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini?
Untuk prakteknya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan sarana tabayun. Nah, di sarana tabayun itu nanti di antara pihak yang satu untuk diberikan kesempatan menyampaikan begini loh persepsinya, terus pihak yang kedua juga begitu untuk menyampaikan alasannya begini persepsinya dari masing-masing sudut pandang mereka. Terus kita juga melibatkan guru senior lah istilahnya gitu. Jadi saya yakin di setiap sekolah itu ada guru senior yang nanti bisa dimintakan pertimbangan terkait dengan bagaimana solusi terbaik agar semua permasalahan si A dan si B itu bisa selesai. Baik Pak, bagus sekali. Terus untuk hal-hal apa saja mungkin yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Hal yang paling efektif, yang penting kita dalam memutuskan suatu keputusan itu tetap berada dalam koridor ranah ada rasa kasih sayang, koridor keikhlasan, dan juga jangan sampai kita menyampaikan atau mengucapkan suatu hal-hal yang bisa menyakiti perasaan. Intinya dengan menanggapi seperti itu, insya Allah semua permasalahan sesulit apapun bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan lagi, yaitu tentang hal-hal apa saja mungkin yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan intinya bagaimana kita bisa berdiri di tengah ya. Dalam arti saya sampaikan dari awal tadi, jangan sampai nanti dalam keputusan itu ada yang merasa salah satu pihak dirugikan. Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran atau manajemen sekolah yang sebagai manajerial intinya begitu, harus tahu betul terkait dengan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa ada merasa yang dirugikan. Bahasa kalau istilahnya penggadean apa Mas? Mengatasi masalah tanpa masalah. Intinya begitu. Baik, bagus sekali. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau mungkin ada prosedur yang harus dijalankan? Ya. Kita lihat dari berat tidaknya terkait permasalahan tersebut. Jadi sebetulnya saya pribadi itu juga punya langkah-langkah. Yang pertama, kalau hal itu perlu diselesaikan sekarang di tempat itu, ya kita harus selesaikan di tempat itu. Kita lihat situasi kondisinya. Dan apabila ketika diselesaikan di tempat itu pada ketika itu belum bisa, kita punya jadwal untuk menindaklanjuti terkait dengan permasalahan yang ada itu. Jadi ada step by step lah maksudnya. Jadi ketika permasalahannya ringan itu mungkin bisa langsung diselesaikan. Jika memang perlu pembahasan lebih lanjut ada jadwal-jadwal tertentu. Terima kasih Pak. Ada lagi tinggal soal lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini? Ya. Faktor yang membantu seperti saya sampaikan yaitu adanya guru-guru senior, itu yang pertama. Dan juga kita dalam sekolah itu kan bisa dikatakan sebagai timbuk dari sebagian atau keseluruhan yang ada di komunitas sekolah itu kita minta pertimbangan, dan insya Allah dengan pertimbangan orang banyak, dengan pemikiran-pemikiran mereka, itu titik temu dari permasalahan itu akan cepat terselesai. Jadi yang membutuhkan terkait dengan guru senior, terus dengan masukan-masukan dari guru yang lain. Jadi hubungannya kita itu harus saling berkolaborasi. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik Pak, yang terakhir ini dari semua yang telah disampaikan Pak Aan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajarannya bagi saya pribadi itu juga belajar juga ya, sebagai kepala sekolah itu juga belajar. Kita bisa ngambil manfaatnya bahwa dengan memberikan keputusan-keputusan yang tidak merugikan orang lain dan juga tidak menyakiti perasaan orang lain, ini harus kita pupuk dan menjadikan prinsip hidup kita. Karena manusia itu memang makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari orang lain dan juga permasalahan. Karena itu kita akan lebih menjadi orang yang lebih bijak terkait dengan pembelajaran dalam menyelesaikan suatu keputusan. Bagus sekali Pak Am. Banyak sekali ilmu atau pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari wawancara hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan sesi wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak Pak Am. Sama-sama, masih belajar. Demikian tadi sesi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sambilawa Kota Am dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai guru calon guru BK 8 pada modul 3.1 Komunikasi Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.